Terpidana kasus pencemaran nama baik dan konten asusila, Ray Utami, akhirnya menghirup udara bebas. Istri Pablo Benua ini resmi keluar dari rutan Pondok Bambu pada hari Minggu 8 November lalu. Ihwal kebebasan Ray diungkapkan oleh Kabag Humas Ditjenpas Rutan Pondok Bambu, Rika Apriyanti. Betul, Ray Utami sudah dikeluarkan dari Rutan Pondok Bambu pada tanggal 8 November 2020 hari Minggu pagi karena memang sudah menjalankan 1 tahun 4 bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1327 Pitsus 2019. Memang kami bebaskan bebas demi hukum karena kita tidak punya alasan lagi untuk menahan, tidak mempunyai alasan secara hukum untuk menahan Ray Utami di Rutan Pondok Bambu. Kebebasan Ray memang nyaris luput dari pantauan awak media. Pasalnya isu Ray akan dibebaskan lebih cepat sudah bergulir beberapa kali, namun tak juga terbukti. Faktanya, Ray tetap harus menjalani hukuman yang diterimanya, yaitu 1 tahun 4 bulan. Hukuman itu lebih ringan dari sang suami Pablo Benua yang divonis 1 tahun 8 bulan. Sementara Gali Ginanjar, mantan suami Fairuz Arafik alias pelapor, diganjar hukuman paling berat 2 tahun 4 bulan. Merasa diperlakukan tak adil, Gali lantas mengajukan banding. Aktor yang juga mantan suami siri Barbie Kumalasari ini merasa tak pernah menyebarkan konten mulut sampah yang dibesut Pablo dan Ray. Sebagai bintang tamu di konten yang bermuatan asusila itu, Gali hanya menjawab pertanyaan Ray. Sebagai presenter, Ray dan Pablo lah yang dianggap bertanggung jawab pada proses editing dan penyebaran konten itu. Lalu benarkah karena banding yang diajukan Gali, vonis yang dijatuhkan pada trio ikan asin belum memiliki kekuatan hukum tetap? Benarkah Ray bisa kembali ditahan andai banding Gali dikabulkan pengadilan tinggi? Harusnya kan mereka yang dua ini tetap mengikuti proses yang 1 banding ini. Ya. Gimana Bu? Jadi dari pihak Rutan Pondok Bambu sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Karena memang kita tidak punya alasan lagi untuk menahan untuk Ray Utami karena untuk putusan pengadilan 1 tahun 4 bulannya sudah turun, sedangkan putusan dari Mahkamah Agungnya belum turun. Nah, karena kita makanya kita bebaskan demi hukum. Nanti apabila ada perubahan atau seperti apa, nanti dari pihak kejaksaan yang pasti dari Rutan Pondok Bambu sudah melakukan koordinasi dengan kejaksaan. Seperti itu. Kalau memang di ininya, pokoknya kalau masalah itu kan kita udah serahkan ke pihak yang berwajib ya gitu. Intinya kan kita sudah mendapatkan keadilan seadil-adilnya gitu kan dari pengadilan dan dari semua proses sudah kita jalanin gitu ya. Ikutin aja aturannya, jalannya seperti apa. Pokoknya apapun itu kita support, kita dukung. Ya, apapun hasil banding Gali nanti, yang pasti Ray belum bebas secara murni. Kebebasan Ray karena ia sudah menjalani hukuman sesuai vonis hakim dan pihak rutan tak punya alasan untuk menahannya lebih lama. Kini, Ray sudah kembali ke pelukan keluarganya di kawasan Leuwiliang, Bogor. Rindu Ray bertemu putra bungsunya sudah terobati. Anita, sepupu Ray yang selama ini menjaga putra Ray dan Pablo itu, merasa terharu ketika menceritakan hari-hari Ray yang dirajut Ray bersama keluarga pasca bebas dari belenggu penjara. Alhamdulillah, emang sekarang udah ketemu sama anaknya, udah kumpul. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya, alhamdulillah sehat, agak gemuk juga sehat. Responnya ya namanya kangen, ya seneng Ray, kangen lah sama anaknya. Berat ya Mas, berat tapi kan gimana juga itu orang tuanya. Jadi saya harus ikhlas. Emang ini yang ditunggu-tunggu Aron kan, kumpul sama maminya juga ketemu sama Aron. Selalu nanyain kan, mami mana? Gitu. Kadang kalau di video call nanyain mami kapan pulang. Kayak. Empat bulan ke depan, jika banding yang diajukan Gali belum dijawab pengadilan tinggi, kemungkinan besar Pablo pun akan dibebaskan karena masa hukumannya telah selesai. Lalu benarkah pasca bebas, Ray akan menggugat cerai Pablo seperti yang diungkapkan kuasa hukumnya Razman Nasution beberapa waktu lalu? Jadi saya lihat
Ray itu sepertinya, Bang, yang paling penting saya keluar dulu deh. Saya keluar dulu, saya ketemu anak, saya bisa meluk anak saya, dan saya baru mikirkan yang lain. Nah, saya menangkap bahwa Ray ini akan gugat cerai. Pablo sangat mengharapkan Ray tidak menceraikan dia, tidak melakukan gugatan cerai. Karena Pablo mengatakan kepada saya sangat menyayangi dia, Bang. Kasus ikan asin yang menggegerkan publik pada pertengahan tahun lalu seolah menjadi karma bagi trio terpidana Gali, Pablo, dan Ray Utami. Pernikahan Gali dengan Barbie Kumala berakhir. Rumah tangga Pablo dengan Ray pun nyaris karam. Sementara pelapor, dalam hal ini Fairuz Arafik, justru makin bahagia bersama anak-anak dan suaminya, Sony Septian. Pasca mengalami keguguran 2 bulan lalu, Fairuz sudah eksis mempromosikan endorse dan kembali bergiat di dunia hiburan. Ini masalah harga diri perempuan tidak bisa dibelok-belokin atau ada kata damai, nggak bisa, ini harga diri. Karena kalau seandainya aku mau dengan cara apapun, imbalan apapun, berarti sama juga aku menjual harga diri aku ke mereka. Jadi ini nggak bisa, ini harga diri aku gitu. Sementara itu pemirsa, jika kebebasan sudah kembali dihirup Ray Utami, Jering masih harus bergulat menuntut kebebasannya dari jeratan kasus pencemaran nama baik atas tudingan terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan pledoi, Jering membacakan pembelaannya di hadapan jaksa penuntut umum. Dalam pembelaannya tersebut, Jering berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tak akan membuat gaduh lagi, serta akan menggunakan media sosialnya dengan bijak. Lantas benarkah Jering siap dihukum tanpa pengadilan jika kembali melakukan hal yang sama? Selain itu, Jering juga meminta kepada majelis hakim agar dirinya diberikan hukuman percobaan atau tahanan rumah. Audio dan visual, dan itu terbukti berkali-kali terjadi. Ingin sidang yang benar-benar sidang. Dia jangan senang sidang online, tapi orang yang benar mungkin lebih senang sebagai tahanan meminta saya dibebaskan. Juga ada banyak sekali kasus dengan tema untuk meminta pembebasan. Tidak pernah mengenal seseorang yang benar. Sementara itu, dalam persidangan kemarin, Jering juga menuding jika pihak IDI melarang Dr. Tirta bersaksi untuk meringankan hukumannya. Namun pernyataan Jering seolah dibantah oleh pihak IDI. Ini ada Dr. Tirta. Sehat-sehat. Steve banget dia soalnya tiap kali. Kan kamu yang ngasih lip balm. Oh iya. Yang pertama, kedua ya sebagai seorang individu ya menurut saya tuntutan dari JPU sebesar 3 tahun itu terlalu berat ya. Itu yang pertama sih. Jadi menurut saya terlalu berat. Terus orang pasti akan mengatakan bahwa ya Mas Tirta kan secara organisasi perlu digarisbawahi kan yang saksi pelapor adalah IDI Bali, yaitu ketua IDI Bali yaitu Pak Teja dan kawan-kawan. Ya terlepas kita sangat menghormati lah, saya dari IDI Jakpus dan IDI juga sebagai anggota organisasi menghormati lah apapun pendapat beliau. Tetapi kan saya juga seorang individu ya, sebagai seorang teman ya saya menganggap JPU 3 tahun itu terlalu berat. Alangkah lebih baik sih, harapan saya hakim bisa dengan sebaik-baiknya bisa memberikan putusan terbaik.